Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat sehat, ini video saya yang ke-559. Video ini akan menjelaskan tentang bab 3, penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan atau UKP, laboratorium dan kefarmasian, standar 3.7 pelayanan rujukan, kriteria 3.7.1, pelaksanaan pelayanan rujukan dilakukan sesuai dengan ketentuan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan sekaligus kriteria 3.7.2 dilakukan tindak lanjut terhadap rujukan balik dari FKRTL. Adapun pokok pikiran dari kriteria 3.7.1 meliputi A. Jika kebutuhan pasien akan pelayanan tidak dapat dipenuhi oleh puskesmas, pasien harus dirujuk ke fasilitas kesehatan yang mampu menyediakan pelayanan berdasarkan kebutuhan pasien, baik ke FKTRL, puskesmas lain, perawatan rumahan atau home care dan paliatif. B. Untuk memastikan kontinuitas pelayanan, informasi tentang kondisi pasien dituangkan dalam surat pengantar rujukan yang meliputi kondisi klinis pasien, prosedur, dan pemeriksaan yang telah dilakukan dan kebutuhan pasien lebih lanjut. C. Proses rujukan harus diatur dengan kebijakan dan prosedur, termasuk alternatif rujukan, sehingga pasien dijamin dalam memperoleh pelayanan yang dibutuhkan di tempat rujukan pada saat yang tepat. D. Komunikasi dengan fasilitas kesehatan yang lebih mampu dilakukan untuk memastikan kemampuan dan ketersediaan pelayanan di FKRTL. E. Pada pasien yang akan dirujuk, dilakukan stabilisasi sesuai dengan standar rujukan. F. Pasien atau keluarga terdekat pasien mempunyai hak untuk memperoleh informasi tentang rencana rujukan yang meliputi 1. Alasan rujukan, 2. Fasilitas kesehatan yang dituju, termasuk pilihan fasilitas kesehatan lainnya jika ada, sehingga pasien atau keluarga dapat memutuskan fasilitas mana yang dipilih, serta 3. Kapan rujukan harus dilakukan. G. Jika pasien perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lain, wajib diupayakan proses rujukan berjalan sesuai dengan kebutuhan dan pilihan pasien agar pasien memperoleh kepastian mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan pilihan tersebut dengan konsekuensinya. H. Dilakukan identifikasi kebutuhan dan pilihan pasien, misalnya kebutuhan transportasi, petugas kompeten yang mendampingi, sarana medis, dan keluarga yang menemani, termasuk pilihan fasilitas kesehatan rujukan selama proses rujukan. I. Selama proses rujukan pasien secara langsung, pemberi asuhan yang kompeten terus memantau kondisi pasien dan fasilitas kesehatan penerima rujukan, menerima resume tertulis mengenai kondisi klinis pasien dan tindakan yang telah dilakukan. Pada saat serah terima di tempat rujukan, petugas yang mendampingi pasien memberikan informasi secara lengkap atau SBAR tentang kondisi pasien kepada petugas penerima transfer pasien. Selanjutnya, sedangkan elemen penilaian dari kriteria 3.7.1 meliputi A. Pasien atau keluarga terdekat pasien memperoleh informasi rujukan dan memberi persetujuan untuk dilakukan rujukan berdasarkan kebutuhan pasien dan kriteria rujukan untuk menjamin kelangsungan layanan ke fasilitas kesehatan yang lain. Ini dibutuhkan dokumen maupun penyiapan untuk wawancara. Kemudian elemen penilaian yang B, dilakukan komunikasi dengan fasilitas kesehatan yang menjadi tujuan rujukan dan dilakukan tindakan stabilisasi terlebih dahulu kepada pasien sebelum dirujuk sesuai kondisi pasien, indikasi medis, dan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki agar keselamatan pasien
selama pelaksanaan rujukan dapat terjamin. Di sini disiapkan dokumen dan juga disiapkan untuk bisa menjawab saat wawancara. Elemen penilaian yang C, dilakukan serah terima pasien yang disertai dengan informasi yang lengkap meliputi situation, background, assessment, recommendation atau SBAR kepada petugas. Di sini ada dokumen dan siap untuk wawancara. Selanjutnya kita bahas pokok pikiran dari kriteria 3.7.2 yang meliputi A. Untuk menjamin kesinambungan pelayanan pada pasien yang dirujuk balik dari FKRTL, dilaksanakan tindak lanjut sesuai dengan umpan balik rujukan dan hasilnya dicatat dalam rekam medis. B. Jika puskesmas menerima umpan balik rujukan pasien dari fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut atau fasilitas kesehatan lain, tindak lanjut dilakukan sesuai prosedur yang berlaku melalui proses kajian dengan memperhatikan rekomendasi umpan balik rujukan. C. Dalam pelaksanaan rujuk balik harus dilakukan pemantauan atau monitoring pelaksanaan rujuk balik. Adapun elemen penilaian dari kriteria 3.7.2 meliputi A. Dokter atau dokter gigi penanggung jawab pelayanan melakukan kajian ulang kondisi medis sebelum menindaklanjuti umpan balik dari FKRTL sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Di sini berarti harus disiapkan regulasi, dokumen, dan siap untuk diobservasi. Kemudian B, dokter atau dokter gigi penanggung jawab pelayanan melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi umpan balik rujukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Di sini berarti harus disiapkan dokumen, lalu siap untuk diamati dan siap untuk diwawancarai. Elemen penilaian yang C, pemantauan dalam proses rujuk balik harus dicatat dalam formulir pemantauan. Berarti di sini harus disiapkan dokumen. Demikianlah Sobat Sehat, kita telah membahas tentang kriteria 3.7.1 dan kriteria 3.7.2. Kita akan bertemu di video 560 untuk membahas tentang bab 3, penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan atau UKP, laboratorium dan kefarmasian, standar 3.8, penyelenggaraan rekam medis, kriteria 3.8.1, tata kelola penyelenggaraan rekam medis dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.